Di Bogor ya? Jauh, Iya. jauh dong. Iya, Jamaah dari mana, Ustaz? jamaah dari Bogor, Pak. Orang Bogor. Jadi saya ada Ya, maksudnya orang Bogor kan. ya orang Bogor asli, orang Bogor asli. Jadi Kenal dulu di mana, Ustaz? jadi ada komunitas di sini. Komunitas dulu orang-orang yang pernah kerja di Samarinda. Nah, terus mereka kan udah pada pulang ke Jawa. Beberapa masih di sana sih beberapa. Itu para istrinya itu bikin pengajian di sini. Pengajian namanya Itaki Tafuzi. Nah, beliau ini sering ikut secara online karena kan rumahnya di Bogor. Nah, pas pernikahan putrinya, khidbahnya, itu saya diminta untuk ngisi. Tadi saya ketemu ada ibu remaja remaja putri lah banyak ya. Mhm. Itu rombongan. Ini dari mana pakai jilbab umumnya? Dari Bogor dan Jakarta adanya. Kok bisa ngumpul? Dari ini ada apa namanya ya? Kegiatan apa ya dia bilang ya? Istilahnya apa tadi? Lupa lagi saya. Iya. Iya sama, Pak. Air apa yang kayak apa gitu pengajian apa ya? Nah, saya anak muda-muda remaja-remaja hebat juga mereka tuh. Ya, sekarang itu banyak komunitas-komunitas gitu. Jadi kadang awalnya dari komunitas apa terus bikin pengajian. Kayak ini kan tadinya kan ibu-ibu yang bapak-bapaknya pada dinas di Samarinda terus membentuk pengajian gitu di sini. Terus ketika ada jamaah saya itu juga dia dari komunitas-komunitas pensiunan tentara misalnya gitu. Angkatannya Wiranto, ada yang angkatannya SBY, macam-macam. Ada yang dulu bapak-bapaknya kerja di Arun. Oh, Arun. Iya, kerja di Arun. Sekarang anak-anaknya bikin komunitas pengajian. Tapi umumnya dia dari balik Jakarta dan Bogor gitu ya, Ustaz. Iya. Rata-rata mereka orang luar Jawa sih, Pak. Beberapa memang orang sini beberapa. Kita mulai aja, Ustaz. Ada Pak Indar udah ada, ya Mawati udah ada itu. Baik. Silakan, Ustaz. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidhu amri ilallah, innallaha basyirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu serta adik-adik sekalian, hafizani wa hafizakumullah bil khusus segenap keluarga besar Allahyarham Bapak Haji Israfil, yang semoga putra-putrinya, cucu cicitnya, mantu-mantunya, cucu-cucu mantunya, semoga saja semuanya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan semoga ngaji kita ini menjadi pemberat timbangan kebaikan
untuk Allahyarham Bapak Haji Israfil beserta Ibu yang terus mengalir. Tentu tidak hanya untuk beliau tapi juga untuk keluarga ini ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin insyaallah. Pertama-tama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Qur'an di surah Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksa yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fi adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya, hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin Allahumma amin insyaallah. Saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi, dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rezeki yang tak terduga. Di tempatnya Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imama. Amin Allahumma amin insyaallah. Bapak Ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Bapak Ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Kali ini kita akan membahas tentang cara menggapai ridho Allah. Ridho itu artinya Allah puas. Ridho Allah berarti Allah puas kita ini sebagai hambanya. Allah itu senang kita menjadi hambanya. Kalau Allah senang, maka apa yang tidak Allah berikan?
Makanya fokus kita itu berusaha ridho dengan segala keputusan Allah, agar Allah juga ridho terhadap kita. Maksudnya kita ini ridho, kita puas dengan semua keputusan Allah, baik terkait dengan hukum-hukumnya, dengan mengedepankan sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taati, dan demikian juga di dalam masalah takdirnya, dengan kita puas menerima takdir Allah untuk kita dengan sabar dan atau bersyukur dalam hal ini. Nah, kalau kita ridho, maka Allah juga ridho. Sehingga dikatakan di surah Al-Fajr ayat 27 dan seterusnya itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hei jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Dengan ridho, dengan puas. Dan Allah ridho, jadi Allah juga puas berhambakan kita. Jadi Allah senang punya hamba kita. Maka perintah Allah, fadkhuli fi ibadi, masuklah dalam rombongan hamba-hambaku yang terpilih, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam rombongan, masuklah ke dalam surgaku. Semoga kita termasuk di dalamnya ya. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Ridha Allah subhanahu wa ta'ala tujuan yang utama. Yang menjadi pertanyaannya, bagaimana cara untuk mendapatkan ridha Allah tersebut? Untuk mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala tentu dengan cara yang disyariatkannya, tidak dengan menghalalkan segala cara. Namun sebagai orang yang beriman, sudah diajari oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya bagaimana cara mendapatkan keridhaan Allah. Cara tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, memurnikan keikhlasan semata karena Allah. Jadi kalau berbuat, itu kita mesti ikhlas semata-mata hanya karena Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran di surah Al-An'am ayat 162 itu, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Nabi, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku, seluruhnya itu semata-mata hanya karena Allahu Rabbul Alamin. Namun demikian, kalaupun kita bertindak karena Allah plus berharap terkait dengan masalah duniawi yang memang Allah janjikan, itu tidak ada masalah. Seperti misalnya, kita sholat duha karena Allah. Bahwa setelah sholat duha kita berharap kepada Allah rizki, itu tidak ada masalah. Kenapa? Karena yang menyuruh berharap itu adalah Allah. Sehingga kalau kita berharap rizki kepada Allah setelah kita sholat duha, itu tidak ada masalah. Dan itu masih disebut ikhlas karena Allah. Atau ada orang berbuat karena Allah plus berharap masuk surga dan takut masuk neraka. Maka dia berharap masuk surga dan berlindung kepada Allah dari bahaya api neraka. Itu juga diperbolehkan. Kenapa? Karena targhib wa tarhib, rangsangan dan ancaman berkaitan dengan surga dan neraka itu ada dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi-Nya Muhammad SAW. Tentu kita yakin bahwa semua yang kita kerjakan itu semata-mata hanya karena Allah. Bahwa kemudian kita ada harapan kepada Allah berkaitan dengan ukhrawi ataupun duniawi, selama itu dibenarkan oleh syariat, maka tidak ada masalah. Yang tidak boleh itu adalah kalau kita berharap duniawinya itu adalah duniawi yang syariat melarang. Seperti misalnya berbuat karena Allah plus ingin dipuji oleh makhluk, itu tidak boleh. Itu riya namanya. Itu merusak keikhlasan. Tidak boleh. Nah, jadi harus ikhlas semata-mata hanya karena Allah. Kemudian berharap kepada Allah terkait dengan dunia tidak ada masalah. Tapi jangan berharap dipuji oleh makhluk, karena itu riya namanya. Atau kita berbuat baik karena Allah plus ingin dikenal sebagai orang yang baik, namanya sum'ah. Itu juga nggak benar. Kenapa? Karena sum'ah ingin dikenal orang sebagai orang yang baik, itu menciderai keikhlasan. Karena sum'ah itu dilarang. Nah demikian juga ketika ada seseorang yang berbuat karena Allah, plus misalnya berharap dirinya itu dipuji atau membanggakan diri kemudian. Jadi membanggakan diri dalam hal ini itu tidak dibenarkan dalam syariat, karena itu merupakan ujub atau takabur. Apalagi disertai dengan merendahkan orang lain. Makanya harus kita perhatikan betul bahwa kita berbuat itu semata-mata hanya karena Allah. Bahwa ada harapan-harapan kepada Allah berkaitan dengan dunia, tidak ada masalah. Yang penting harapannya kepada Allah. Yang menjadi masalah adalah kalau harapannya kepada makhluk tadi itu.
berharap dipuji oleh makhluk, berharap diapresiasi oleh makhluk, berharap dikenal oleh makhluk misalnya, untuk membanggakan diri di hadapan makhluk disertai dengan sikap merendahkan orang lain, ujub dan takabur misalnya, itu jelas tidak boleh. Makanya harus hati-hati. Kalaupun kita mau plus-plus, karena Allah plus-plus, harus plusnya itu yang dibenarkan oleh syariat, yaitu berharap hanya kepada Allah, berharap terkait dengan janji Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini ada beberapa ayat yang dikutip oleh penulis. Yang pertama, firman Allah di surah Al-Bayyinah ayat 5, surah ke-98 ayat 5. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakah, wa dzalika dinul qayyimah." Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Jadi harus betul-betul ikhlas karena Allah. Kemudian ada harapan-harapan kepada Allah, tidak ada masalah. Yang penting berharapnya hanya kepada Allah. Dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, hadis riwayat Muslim, "Ana aghnar syuraka'i 'ani syirki. Man 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi, taraktuhu wa syirkahu." Aku paling tidak butuh pada semua sekutu. Siapa yang beramal dengan bersekutukan diriku dalam amalnya, maka aku tinggalkan dia bersama sekutunya itu. Hadisnya riwayat Muslim. Kalau di hadis diterangkan nanti orang-orang yang riya itu oleh Allah diginikan, sudah kamu datang kepada karena siapa kamu berbuat, minta pahala kepada mereka. Nanti di akhirat orang-orang yang dia berbuat karenanya itu gak bisa ngasih pahala, karena yang punya pahala itu hanya Allah. Maka akhirnya kata Allah, sudah masuk kamu ke dalam neraka bersama orang yang karenanya kamu dulu berbuat itu. Nah, jadi nanti orang-orang yang berbuat karena selain Allah, oleh Allah disuruh minta pahala kepada selain Allah. Dan hari kiamat nanti selain Allah itu nggak bisa ngasih pahala, karena yang punya pahala itu hanya Allah. Maka akhirnya mereka masuk neraka gara-gara berharap pada selain Allah tadi itu. Makanya hati-hati, jangan berharap kecuali hanya kepada Allah, jangan bersandar kecuali hanya kepada Allah, dan jangan berniat kecuali semata-mata hanya karena Allah. Bahwa kita ada harapan-harapan, selama harapannya itu kepada Allah, aman, tidak ada masalah. Itu seperti itu. Terus kemudian ada juga sabda Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis Bukhari Muslim rahimahumullah, di mana Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Jadi kata Nabi dalam hadis, sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Dapat ridho Allah, dapat cinta Allah, dapat cinta Rasulullah Muhammad SAW. Siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang dia tuju. Rupanya Nabi membaca gejala para sahabat, ada yang beberapa hijrahnya bukan karena Allah, tapi karena berharap bisa menikahi seorang wanita atau karena kepentingan dunia. Kata Nabi, hati-hati loh, hijrahmu itu akan sampai kepada apa yang kamu niatkan. Makanya nanti di hadis yang lain dikatakan, wa innama likulli, maaf, di hadis ini dikatakan tadi, wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Nah, saya teringat perkataan Buya Hamka ketika beliau bercerita tentang seseorang yang di Mekah. Dia bilang pada Buya Hamka begini, "Buya, di Mekah itu pelacurnya pakai jilbab." Jadi di Mekah itu kata dia pelacurnya pakai cadar, dia bilang gitu. Kata Buya Hamka begini, kata Buya Hamka, "Kamu di Mekah ketemu pelacur, kamu ke situ niatnya apa?" Kata Buya Hamka. "Sementara aku di Las Vegas nggak ketemu pelacur," kata Buya Hamka. Maka beliau kutip hadis itu bahwa setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Nah, hati-hati.
apa niat kita. Saya masih ingat tahun 2012, itu ada jamaah saya orang Pondok Kopi, orang Jakarta Timur, orang Eramas 2000, itu umroh bersama dengan temannya, bersama dengan saya tapi travelnya beda. Beliau jamaah saya itu cerita temennya yang sekamar itu nggak sampai selesai umrohnya, sampai pulang haji nggak sampai selesai. Kenapa coba? Rupanya si ibu ini ketika umroh niatnya untuk belanja, sehingga begitu sampai di sana ya dia belanja itu, sampai ketika tawaf hampir hilang sama jamaah saya dipegang, pas sa'i hilang beneran dia. Begitu pulang